Oke, Slabber Drops. Sebelum video ini mulai, kalian harus tahu kalau 10 kartu ini gua buat sebelum ada pengumuman ini. Di mana sih? Ini ya. Di mana dalam pengumuman ini dikatakan kalau kartu Pokemon 151 bahasa Indonesia ternyata tidak ada kelangkaan Holo Master Ball. Kenapa ini penting? Karena ya tentu di Jepang Holo Master Ball tuh diincar orang-orang. Jadi dalam riset gua sebelum ada pengumuman ini ya, banyak banget kartu Holo Master Ball di sini gitu. Jadi anggap aja kartu Holo Master Ball yang gue sebut di sini tuh tidak relevan di video ini karena ternyata di versi Indonesia tidak ada. Masuk aja ke videonya deh biar kalian tahu sendiri gitu. Udah gua kagak kebagian pre-order, kagak ada Holo Master Ball. Welcome Slabber Troops, Dimas Lebor was here. Slabber Troops, kartu Pokemon 151 akan rilis pada tanggal 28 Juli 2023. Dan sampai sekarang gue masih belum dapat pre-ordernya. Jadi mungkin tanggal 28 nggak ada brewek dari Dimas Lebor ya, mohon dimaklumi. Tapi khasnya Dimas Lebor, kontennya Dimas Lebor, gue akan menginformasikan ke kalian 10 kartu. Karena ternyata 5 dari 10 ini adalah Holo Master Ball. Jadi anggap aja video ini 5 kartu Pokemon termahal dari seri kartu Pokemon 151 ya. Yang mana di sini adalah termahal yang gue temukan berdasarkan riset gue di pasar Jepang. Jadi apa aja? 10 5 kartu termahal dari seri kartu Pokemon 151. Yuk mari kita simak berikut ini. Eits, tapi subscribe dulu dong. Kalau udah, yuk mari kita ke videonya. Oke, Slabber Troops, seperti biasa kita buka dari nomor 10. Nomor 10 ada Eevee Holo Master Ball. Jadi kalau kalian belum tahu, Holo Master Ball itu adalah sebuah kategori di mana ini kartunya sebenarnya kartu dari yang biasa aja, bisa common, bisa rare gitu ya. Tapi dia ada hologramnya dan ada tanda Master Ball-nya seperti di sebelah kiri ini nih. Seperti Eevee ini, seperti itu. Nah, Eevee Master Ball ini versi Jepangnya gue temukan paling murah itu ada harga di 7.000 yen yang kalau kita rupiahkan di 754.000 rupiah. Seperti biasa ini adalah harga versi Jepang dan versi Indonesianya nanti akan berbeda dan biasanya lebih murah ya Slabber Troops ya. Lalu apa yang bikin Eevee ini mahal? Ini adalah versi Jepangnya aja. Jadi waktu gue bikin video ini daftar kartunya belum ada di website Indonesia. Mungkin pas videonya rilis sudah ada ya, tapi waktu gue bikin belum ada. Jadi Eevee ini cari deck sendiri hingga 3 kartu Pokemon dari berbagai jenis, tunjukkan ke lawan lalu letakkan di tangan, kemudian kocok deck. Jadi kita bisa ngambil 3 kartu Pokemon yang ada di deck ke tangan kita gitu ya, tapi lawan kita tahu gitu. Kalau untuk move-nya tuh biasa tuh 10. Jadi yang bikin mahal itu karena ini adalah Holo Master Ball. Nah gue nggak tahu nih nantinya di Indonesia, di versi Indonesia bakal ada apa enggak kartu yang Holo Master Ball ini. Spoiler dari masa depan, nggak ada kartu Pokemon Master Ball bahasa Indonesia. Tapi kalau ada sih bakal seru banget ya. Peringkat 9 ada kartu favorit gua di seri ini, ada Mewtwo dan holonya adalah Master Ball. Ya, kenapa dia mahal? Sama karena ada mark Master Ball-nya tuh. Seperti bisa kalian lihat ya di situ ya. Harganya adalah 7.300 yen yang gue temukan termurah. Kalau dirupiahkan itu 786.000 rupiah ya. Jadi ini Mewtwo yang seperti Eevee, tadi gue belum nemu bahasa Indonesianya. Jika Pokemon ini menerima kerusakan apapun dari serangan di giliran lawan berikutnya, berikan token kerusakan sebanyak itu pada Pokemon yang menyerang. Itu move pertamanya. Jadi gini, misalkan nih Mewtwo kan nyerang nih, pakai move pertamanya, damage-nya 20. Setelah dia nyerang, efeknya aktif ya. Aktif ke bawah ke giliran lawan. Ketika lawan nyerang kita, maka si lawan itu juga akan menerima kerusakan yang sama seperti yang diterima oleh Mewtwo. Misalkan abis kita pakai move ini, lawan kena 20, abis itu lawan kan gilirannya. Nah lawan tuh nyerang Mewtwo dengan damage misalkan 100 gitu, contoh aja ya, 100. Nah nanti lawan juga kena damage 100, seperti itu. Untuk move keduanya ini damage-nya 130, efeknya adalah buang 2 energi dari Pokemon ini. Jadi nggak bisa dipakai terus-terusan ya, harus di-build terus. Damage-nya sih 130 aja. Jadi sama seperti Eevee, ini yang bikin mahal karena mark Holo Master Ball, bukan karena efek dan lain-lainnya. Ya efeknya bisa kepake juga sih, cuman ya kartu biasa lah, kartu R biasa. Di peringkat ke-8 ada Zapdos EX yang SAR dan kita akhirnya move on dari Master Ball, tapi masih ada nanti Master Ball. Cuman kali ini kita ke SAR. Zapdos EX ini harga yang gue temukan waktu membuat video termurahnya di Jepang itu adalah 9.000 yen. Yang kalau dirupiahkan itu 970.000 rupiah. Seperti biasa nanti Indonesia versi Indonesianya harganya beda dan biasanya lebih murah. Ini artnya Zapdos EX SAR. Lalu kenapa dia bisa mahal? Ya, kita lihat efek dari Zapdos EX. Oke, sama waktu bikin video ini gue belum nemu bahasa Indonesianya. Sekarang sih mungkin udah ada ya, tapi ini bahasa Jepang
ya waktu gue risetnya. Jadi ability-nya adalah jika Pokemon ini memiliki energi listrik, maka tak ada energi yang dibuang untuk mundur. Kalau Zapdos ini dipasang energi elektrik ya, jadi dia kalau mau ditarik mundur ke cadangan itu gak perlu ngebuang energi, itu ability-nya. Move-nya damage-nya 120, efeknya satu Pokemon cadangan lawan juga terkena serangan sejumlah 90, dan ini mengabaikan kelemahan dan lain-lain. Jadi pure 90 gitu ya untuk Pokemon cadangan lawan. Si bertarung kena 120, si cadangan kena 90. Itu untuk Zapdos EX. Jadi ya ini emang selain SAR-nya artnya bagus ya, ada trio burung di situ ya. Meskipun Zapdos tetap yang utama, tapi efeknya juga mantap. Lumayan lah, standar EX lah gitu dengan HP 200. Itu Zapdos EX di peringkat ke-8 tadi ya. Sekarang kita ke peringkat ke-7 berarti. Di peringkat ke-7 ada kartu undangan Erika yang uncommon tapi Holo Master Ball ya. Jadi Holo Master Ball ini disukain banget sama kolektor ini ya di Jepang ya. Harganya yang gue temukan adalah 15.000 yen, yang kalau kita rupiahkan itu 1,6 juta rupiah. Seperti biasa di Indonesia nanti versinya pasti harganya akan lebih murah. Tapi kenapa undangan Erika ini mahal selain karena Master Ball? Efeknya seperti apa sih? Yuk mari kita lihat. Nah ini Indonesianya udah ada nih, jadi kosong aja di sebelah kanan ya. Efek dari undangan Erika adalah lihat kartu pegangan lawan, pilih satu lembar Pokemon basic di antara tangan si lawan, lalu masukkan ke cadangan lawan. Setelah itu tukar Pokemon tersebut dengan Pokemon bertarung. Jadi kartu undangan Erika ini kita maksa lawan buat naro Pokemon basic di tangannya ke cadangan. Lalu si Pokemon basic itu ditukar dengan Pokemon yang lagi bertarung, di swap gitu. Gitu. Jadi si Pokemon cadangan yang tadi kita pilih di tangan itu jadi Pokemon bertarung lah, simpelnya begitu. Tapi sih ya kalau misalkan lawan ternyata nggak punya Pokemon basic di tangannya ya harusnya kartunya hangus, kan efeknya jadi nggak bekerja gitu ya. Oke, ini efek untuk undangan Erika. Nanti tentunya undangan Erika akan muncul beberapa kali, ada kartu lain dari undangan Erika. Tapi efeknya mungkin nanti nggak gue kasih lihat kecuali di nanti deh. Ya, lihat aja nanti deh. Sekarang kita ke peringkat ke-6. Di peringkat ke-6 ada Genjar yang Master Ball tentu. Harga yang gue temukan itu termurah adalah 15.500 yen, atau kalau kita rupiahkan itu 1,6 juta rupiah di pasar Jepang ya. Nanti versi Indonesianya tentu akan lebih murah. Apa efek dari Genjar ini? Ya seperti yang lain tadi gue nggak nemu bahasa Indonesianya, tapi ini bahasa Jepang ya. Move pertamanya damage-nya 50 dikali. Kita baca dulu efeknya. Lawan tunjukkan kartu di tangan. Serangan adalah 50 dikali jumlah kartu trainer di tangan lawan. Misalkan di tangan lawan itu ada kartu trainer sejumlah anggaplah 3 gitu. Maka damage-nya jadi 150. Kalau 4 ya 200. Begitu seterusnya. Itu untuk move yang pertama. Move kedua damage-nya 110. Letakkan 3 token kerusakan ke Pokemon cadangan lawan sesukamu. 3 token kerusakan itu berarti 30, masing-masing 10 ya. Jadi 10 dikali 3, 30. Bisa diletakkan sesuka kalian. Jadi bisa ke 30 ke satu Pokemon cadangan lawan, atau mungkin 20 ke satu Pokemon cadangan lawan, dan 10 ke satu lagi Pokemon cadangan lawan. Atau kalau Pokemon cadangan lawan ada 3, maka kalian bisa ngasih masing-masing 10 gitu. Itu contoh. Pokoknya 3 token kerusakan ke Pokemon cadangan lawan. Bebas mau ditaruhnya kayak gimana gitu, bebas gitu ya. Mau 3-tiganya ke satu Pokemon, atau 3-nya dibagi ke 3 Pokemon, atau 2 ke satu Pokemon dan 1 ke satu Pokemon gitu, bebas aja, terserah kalian. Itu untuk Genjar ya. Tadi di peringkat berapa ya? 5 ya? Berarti sekarang kita ke peringkat 4 ya? Cepet juga. Peringkat 4. Oh salah, ternyata peringkat 5. Di peringkat kelima yang gue temukan adalah Charizard EX yang SAR. Harga yang gue temukan termurah adalah 17.000 yen, yang kalau kita convert ke rupiah adalah 1,8 juta rupiah. Charizard EX SAR ini adalah salah satu SAR dari trio starter Kanto ya. Dan kita tahu Charizard itu disukai oleh semua orang ya. Jadi tidak mengejutkan ketika harganya jadi lumayan pricey, jadi lumayan mahal ya. Artinya bisa kalian lihat di situ ya, dia lagi terbang. Jadi setelah evolusi dia dari di bawah akhirnya dia bisa terbang sekarang gitu. Seperti apa efek dari Charizard EX SAR? Oke, ini Indonesianya udah ada nih. Jadi Charizard EX itu punya HP 330 gede ya. Move pertamanya adalah Brave Wing, damage-nya itu 60 ditambah. Jika Pokemon ini memiliki token kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 100. Jadi misalkan Charizard punya token kerusakan berapapun ya, mau cuman 10 damage-nya, mau 100, mau 200 gitu, damage-nya nambah jadi 100 ya. Jadi ya totalnya 160 gitu untuk Brave Wing. Move keduanya adalah pusaran ledakan api, damage-nya 330.
Pilih 3 energi yang dikenakan pada Pokemon ini lalu buang ke trash. Ini damage-nya emang gede banget ya, 330. Tapi build-nya lama karena butuh 4 energi fire. Abis dipakai, 3-nya dibuang. Jadi ya sementara kalian nge-build buat pusaran ledakan api, kalian bisa pakai Brave Wing. Karena kan nyisa 1 energinya ya. Seperti itu. Itu untuk Charizard yang EX. Sekarang kita ke peringkat 4. Di peringkat 4 ada Mew EX yang SAR. Ya, artnya lumayan cantik di sebelah kanan ya. Di sebelah kiri deh, bisa kalian lihat. Di situ Mew-nya tuh sebenarnya malah bukan jadi fokusnya karena Mew-nya tuh kecil juga tuh, tapi kelihatan sih. Mew-nya kelihatan di atas tuh. Harga yang gue temukan termurah adalah 21.000 yen saat membuat video ini ya. Dan kalau kita rupiahkan itu harganya adalah 2,2 juta rupiah. Ya, jadi tidak mengejutkan kenapa Pokemon 151 ini banyak dicari orang-orang karena nostalgia kali ya. Jadi pada berani bayar mahal gitu demi nostalgia gitu. Terutama di Jepang gitu. Kalau di Indonesia sih kayaknya iya juga, orang udah digoreng, orang gua nggak dapet boxnya, orang gua kagak jadi brewek tanggal 28. Oke, jadi apa efek dari Mew EX SAR? Sudah dikasih tahu juga Indonesianya. Jadi Mew EX ini punya ability Restart. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi 3 lembar. Jadi ya simpel aja sih. Kita cuman ngambil kartu di atas deck ya sampai tangan kita 3. Ini kalau tangan kita emang kurang dari 3. Misalkan tangan kita tuh cuman di tangan kita ya kartunya cuman 1, kita ngambilnya 2 gitu. Kan di tangan kita jadinya 3. Kalau di tangan kita cuman ada 2 ya kita ngambilnya 1 gitu. Pokoknya intinya akhirnya di tangan kita jadi ada 3 lembar gitu deh. Move-nya adalah Genome Hack. Pilih 1 serangan yang dimiliki Pokemon bertarung lawan, lalu gunakan sebagai serangan ini. Ya sesimpel Mew make serangan lawan udah gitu aja. Kalau lawan damage-nya gede ya Mew juga damage-nya jadi gede gitu. Itu untuk Mew EX di peringkat 4 ya. Sekarang kita ke peringkat 3. Di peringkat 3 ada undangan Erika yang kali ini adalah SR ya. Bisa kalian lihat di sebelah kiri itu artnya. Harganya adalah 23.000 yen. Kalau kita rupiahkan itu 2,4 juta rupiah. Nanti SR versi Indonesianya mungkin nggak semahal ini, mungkin bakal lebih murah tentunya. Tapi masih ratusan ribu sih gue yakin untuk undangan Erika SR ini. Memang apa sih efeknya? Lah kan kalian udah lihat tadi ya. Tapi tenang aja, gue bakal intermezzo sedikit, gue perlihatkan nih. Lihat kartu pegangan lawan ya. Tadi pilih 1 lembar Pokemon basic diantaranya, lalu masukkan ke cadangan lawan. Setelah itu tukar Pokemon tersebut dengan Pokemon bertarung. Oke, kita lanjut aja ke peringkat 2 berarti ya. Sudah top 2 berarti nih. Di peringkat kedua ada Pikachu Holo yang Master Ball. Tentunya sepopuler Charizard, Pikachu juga populer ya. Jadi, tapi kalau ada Charizard Master Ball sih sebenarnya harusnya mahal juga ya, cuman karena nggak ada aja. Pikachu Holo Master Ball ini gue temukan harganya termurah adalah 33.000 yen. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 3,5 juta rupiah. Oke, efek dari Pikachu ini ya biasa aja, seperti ini. Nah, udah ada bahasa Indonesianya. Move pertamanya adalah Charge. Pilih 1 lembar energi dasar elektrik dari deck sendiri, lalu kenakan pada Pokemon ini, kemudian kocok deck. Jadi move charge itu ya cuman ngambil energi elektrik aja dari deck. Untuk nge-build up Pika Punch yang juga damage-nya cuman 50. Udah, gitu aja. Nah, di peringkat pertama ada siapa ya? Kalian harusnya sih udah nggak heran lagi ya, karena di peringkat pertama ada undangan Erika yang SAR. Memang dari kemarin tuh trennya ya gitu ya. Jadi kartu trainer itu lebih banyak dicari sama orang-orang. Karena sekarang kelangkaan SAR itu nggak tahu ya, mungkin di koleksinya bakal lebih bagus ya. Seperti undangan Erika di sebelah kiri ini. Harganya adalah 37.000 yen yang kalau kita rupiahkan itu sekitar 3,9 juta rupiah. Dengan art yang bisa kalian lihat di sebelah kiri. Kalau boleh jujur sih gue nggak begitu ngincer undangan Erika ya. Gue malah ngincernya Mewtwo ya, karena gue suka banget Mewtwo gitu. Jadi agak bias sedikit. Tapi ya di Jepang undangan Erika ini salah satu yang paling dicari. Kalau efeknya tadi kalian udah tahu lah ya, jadi nggak usah gue jelasin lagi. Dia bisa ngambil Pokemon basic di kartu di tangan lawan, terus dimasukin cadangan, ditukar sama Pokemon bertarung, udah gitu doang. Nah sekarang kita recap lagi nih. 10 kartu termahal tadi ada apa aja sih? Pertama, di peringkat pertama adalah undangan Erika yang SAR. Di peringkat kedua ada Pikachu yang Holo Master Ball. Di peringkat ketiga ada undangan Erika yang SR. Di peringkat keempat ada Mew EX SAR. Di peringkat 5 ada Charizard EX SAR. Di peringkat 6 ada Gengar yang Holo Master Ball. Di peringkat 7 ada undangan Erika yang juga Holo Master Ball. Di peringkat 8 ada Zapdos EX yang SAR.
Di peringkat 9 ada Mewtwo yang Holo Master Ball. Dan di peringkat 10 ada Eevee yang Master Ball. Oke, sahabat Troops, itu dia 10 kartu termahal dari seri kartu Pokemon 151. Dari 10 ini yang gue incer tentu adalah Mewtwo. Gue suka banget sama Mewtwo. Tapi karena gue masih belum dapet boxnya, jadi gue tidak akan brewek di tanggal 28 ya. Nggak tahu kapan deh, tanggal 28 juga soalnya gue ada kerjaan ke luar kota juga gitu. Jadi emang kebeneran gitu. Gue nggak dapet pre-order. Gue juga emang nggak bisa brewek tanggal 28 karena gue lagi di luar kota gitu. Jadi ya pas banget tapi sedih sih karena pengen brewek juga gitu ya. Nah sahabat Drops, tulis di kolom komentar kartu apa yang kalian incer dari kartu Pokemon 151. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.